Kilatan petir terakhir menghilang, meninggalkan keheningan yang mencengkam di tengah reruntuhan istana naga iblis. Tori berdiri tegap, nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka, dan darah segar mengalir dari beberapa bagian tubuhnya. Di tangannya, ia kini menggenggam khatar naga sona, sepasang belati kembar dengan ukiran naga yang nampak hidup, berkilauan dengan percikan listrik keemasan. Namun, kenapa dengan tubuhku? Tori tiba-tiba merasakan kelelahan meningkat drastis. Alam spiritual naga mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia tidak akan membiarkan Tori pergi begitu saja. Dari tanah yang retak, cahaya ungu menyembur ke udara, berubah menjadi puluhan rantai bayangan yang mencoba melilit tubuhnya. Tori menghindar dengan sisa tenaga, menebas rantai-rantai itu dengan khatar naga sona. Tetapi setiap kali ia menghancurkan satu, lebih banyak rantai bermunculan dari kegelapan. Sial, alam ini benar-benar mencoba mengurungku di sini. Di tengah kekacauan itu, suara gemuruh menggema di udara. Sebuah lingkaran cahaya biru muncul dari langit, menciptakan celah dalam energi iblis yang meliputi tempat itu. Dari celah itu, naga penjaga gerbang melayang turun. Sosoknya tetap agung dengan sisik peraknya yang berkilauan, meski dikelilingi oleh atmosfer penuh kebencian. Mata naga tua itu menatap Tori dalam-dalam. Kau berhasil mendapatkan pusaka itu, bocah. Tetapi alam spiritual naga tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku harus keluar dari sini, tidak peduli seberapa besar alam ini menolakku. Naga itu menggelengkan kepalanya perlahan. Aku bisa membukakan jalan untukmu, tetapi hanya satu kali. Jika kau kembali ke sini lagi, tidak ada jalan keluar kedua. Tori terdiam sesaat. Ia bisa merasakan keseriusan dalam kata-kata naga itu. Alam itu memang masih menyisakan misteri yang belum terungkap. Dan suatu hari, mungkin Tori harus kembali, membebaskan jiwa-jiwa naga yang terperangkap di alam tersebut. Baiklah, bukakan jalannya, tolong bantuannya. Naga penjaga gerbang mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian, dengan raungan kerasnya, sebuah portal raksasa terbuka di langit, memancarkan cahaya biru terang. Namun, alam spiritual naga tidak tinggal diam. Langit merah mulai membelah diri, dan dari celah-celahnya, tentakel-tentakel hitam muncul, mencoba menarik kembali Tori ke dalam kegelapan. Sial! Tori menggenggam semua pusaka naganya, lalu melompat ke udara, berusaha menuju portal. Tetapi tentakel itu lebih cepat. Salah satunya menghantam tubuhnya, membuatnya terjatuh kembali ke tanah. Tori merasakan tekanan yang besar, seolah-olah tulangnya hampir retak karena hantaman itu. Waktunya sempit, bergeraklah manusia! Dengan satu gibasan sayapnya, angin kuat menghantam tanah, membuat Tori terbang kembali ke udara. Inilah kesempatan terakhirnya. Tori menggunakan semua tenaganya, mendorong dirinya dengan kekuatan penuh ke arah portal. Sebuah cahaya putih menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, ia menghilang ke dalam portal. Semoga kau berhasil, manusia. Kaulah harapan kami, ucap naga penjaga itu sambil melihat Tori lenyap. Petir menyambar di langit Nusantara. Awan gelap berputar-putar di atas gunung tempat padepokan Punokawan berada. Di halaman utama, sebuah pusaran energi muncul tiba-tiba, mengguncang tanah dan membuat pohon-pohon bergoyang liar. Lalu, dari dalam pusaran itu, Tori terhempas keluar. Tubuhnya menghantam tanah, menciptakan kawah kecil. Debu mengepul, dan energi petir keemasan dari khatar naga sona masih menyelimuti tangannya. Des! Tori! Mas Tori! Kemudian, Semar, Gareng, Petruk dan Bagong segera menghampirinya. Tori tergeletak di tanah, nafasnya tersengal-sengal, matanya masih menyiratkan ketegangan dari alam spiritual naga. Semar berjongkok menatap Tori dengan mata penuh kebijaksanaan.
Kowe berhasil keluar dari tempat itu, Ger. Ah, ah, tapi rasanya saya hampir mati. Ya, tapi saya berhasil, Eyang Semar. Alah, tampangmu benar-benar habis seperti digebuki ribuan makhluk, Tongger. Aduh, masalahmu apa, Tatro? Dasar begundal, ini bukan main-main. Manusia itu habis melewati sesuatu yang sulit, malah piye to kowe iki gonggong. Tori mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Jaka, Desta, Bon, dan Rio segera membantu. Gila, kau masih hidup saja, sudah luar biasa, Des. Ujar Desta melihat luka-luka di tubuh Tori. Rio hanya terdiam, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia menghargai perjuangan Tori. Semar menepuk pundak Tori. Kau butuh waktu untuk pulih, Ger. Masuklah, kami sudah menyiapkan tempat untuk beristirahat. Terima kasih, Yang Semar. Selama beberapa hari berikutnya, Tori istirahat dan bermeditasi, mencoba memulihkan energi dan memahami khatar Nagasona. Setiap kali ia memegang belati kembar itu, kilatan listrik emas berkelebat di sekelilingnya, seolah-olah senjata itu berbicara dalam bahasa naga. Jaka dan Desta sering menemani Tori. Bon sibuk melatih pengendalian elemen tanahnya, sedangkan Rio lebih sering sendirian, merenung di tempat yang jauh, dan lainnya juga melakukan kesibukannya masing-masing. Suatu malam, di bawah sinar bulan, Semar mendekati Tori. Ada yang berubah dalam dirimu, Ger. Saya merasa lebih kuat, tapi juga lebih terbebani. Alam spiritual naga itu seperti ingin menelanku hidup-hidup. Saya rasa masih ada sesuatu yang tersembunyi di alam tersebut, Eyang. Itu bukanlah tempat sembarangan, Ger. Bahkan leluhur naga pun menghindari tempat itu. Tapi kau keluar dari sana dengan membawa sesuatu yang lebih dari sekedar pusaka. Suatu saat, ketika kau mengumpulkan semua pusaka naga, kau akan mengerti, Ger. Saya masih belum sepenuhnya memahami kekuatannya, tapi saya tidak yakin dengan semua ini, Yang Semar. Kekuatan sejati tidak hanya berasal dari senjata, Ger, tetapi juga pemiliknya. Kau harus mencari keseimbangan itu, Ger. Tori hanya mengangguk. Malam itu, ia kembali bermeditasi lebih dalam. Ia bisa merasakan energi naga dalam darahnya semakin kuat, menyatu dengan pusaka-pusaka naga yang telah ia kumpulkan. Keesokan paginya, Tori mengumpulkan semua orang. Perjalanan kita belum selesai. Kita harus pergi ke India untuk mencari Kulha Nagasona. Yuda, Rama, Cinta, Aditya, Diva, dan Titi saling berpandangan. Mas Tori, kami tidak ikut kali ini. Kenapa, Yuda? Kami masih belum cukup kuat, Tori. Jika kami pergi dalam keadaan seperti ini, kami hanya akan menjadi beban. Rama menambahkan. Kami akan tetap di sini, belajar lebih banyak. Saat kau kembali, mungkin kami lebih siap. Sahut Cinta. Tori mengangguk. Ia bisa melihat tekad di mata mereka. Baiklah, aku menghormati keputusan kalian. Bagus, bagus. Setiap orang punya jalannya sendiri. Lalu siapa yang akan berangkat bersamamu, Ger? Tori menoleh ke arah semua orang yang masih berdiri di sampingnya. Saya akan pergi bersama Jaka, Desta, Bon, dan Rio Yang Semar. Itu pun jika mereka berkenan. Apa-apaan kau, Tori? Tentu saja aku siap. Kita hajar semuanya. Hehehe, aku sudah tidak sabar baku hantam di India, Des. Tanpa aku semuanya akan jadi samsak hidup. Aku ikut. Aku akan melihat makhluk jahanam seperti apa di sana. Rio menyeringai. Hehehe, ini pasti menyenangkan. Ayo kita berangkat. Semar menatap mereka dengan bangga.
perjalanan kalian ke India tidak akan mudah, tapi aku percaya kalian akan menemukan apa yang kalian cari. Perlu kalian tahu, jika tujuan kalian menemukan Togok, maka hati-hatilah kalian. Togok lebih keras kepala daripada Gareng dan jauh lebih kuat dariku. Dan pastinya aku sendiri tidak tahu ada di pihak siapa dia saat ini. Jika ia masih berada di sisi dewa, maka itu keberuntungan kalian. Tapi jika ia berpihak kepada iblis, berusahalah untuk kabur darinya. Tori mengangguk dengan mantap. Kami mendengarkan apa yang Eyang Semar tuturkan. Saya sangat berterima kasih. Semuanya juga mengatakan rasa terima kasihnya kepada para Punokawan. Langit pagi dipenuhi kilatan cahaya. Misi menuju India telah dimulai. Sementara itu, di suatu tempat lain, di sebuah puncak gunung yang sunyi, di mana angin bertiup kencang membawa hawa mistis, Aris berdiri dengan tegap, menatap ke arah Cakrawala. Matanya tajam, penuh kecemasan. Jan, Tori, kau benar-benar nekat. Suara langkah kaki mendekat. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan mata yang seperti menyimpan ribuan rahasia menghampiri Aris. Ia adalah Kiraksa Mandala, seorang petapa sakti yang menjadi mentor Aris. Aku tahu hatimu resah, Riz. Kau ingin melindungi adikmu, bukan? Tapi ketahuilah, ia bukanlah bocah yang harus kau lindungi. Kau punya tujuanmu sendiri, Riz. Aris mengepalkan tinjunya. Petir menyambar di kejauhan seiring gelombang emosinya yang tidak terkendali. Tori memang kuat. Tidak, dari dulu memang dia sudah kuat. Tapi India bukanlah tempat biasa, Ki. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar menanti di sana. Aku harus memastikan dia kembali dengan selamat. Lalu, apa rencanamu? Kau akan pergi sendiri, Riz? Tidak, aku akan mengumpulkan orang-orang terbaik, Ki. Perjalanan ini terlalu berbahaya untuk dihadapi sendirian. Aris kemudian melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk merekrut sekutu yang bisa diandalkan. Bersama sosok misterius di sampingnya, tidak sulit baginya untuk pergi kemanapun. Di tengah lautan lepas, ombak mengamuk dengan ganas. Langit mendung, dan di atas batu karang yang menjulang, seorang lelaki berambut biru berdiri. Ia adalah Bayu Sagara, pendekar laut yang mengendalikan air dan angin. Aris melangkah mendekat. Sagara, aku butuh bantuanmu. Sagara menoleh, matanya tajam seperti mata elang. Aris, sudah lama kau tidak datang ke wilayahku. Apa yang membuatmu jauh-jauh ke sini, Riz? Tori akan pergi ke India. Aku ingin mengikutinya tanpa ia tahu. Aku butuh seseorang yang bisa membaca jalur angin dan air. Aku butuh bantuanmu. Ini terdengar menarik. Baiklah, aku akan ikut, Riz. Lalu, di sebuah gua keramat, lilin-lilin menyala dengan api biru. Seorang wanita berbalut kain ungu duduk bersila di tengah lingkaran mantra. Ia adalah Ratna Dewi, sang pemanggil roh. Aris duduk di hadapannya. Ratna Dewi, aku butuh bantuanmu. Ratna membuka matanya yang bercahaya putih. Suara gaib bergema di sekitaran gua. Aku tahu niatmu sebelum kau datang, Riz. Kau ingin melindungi adikmu, bukan? Iya. Aku butuh seseorang yang bisa menyamarkan jejak kami, menghindari bahaya sebelum datang. Oh, kau tahu bukan? Aku tidak menolak permintaan seorang sahabat. Aku akan ikut bersamamu, Aris. Lalu di tempat lain, di dalam arena pelatihan, suara benturan logam terdengar. Wirakusuma, pendekar tombak sakti,
sedang bertarung dengan 5 lawan sekaligus. Aris menunggu hingga pertarungan itu usai. Apa maumu, Riz? Aku butuh seorang petarung yang bisa menghadapi musuh langsung. Tidak ada yang lebih tepat selain dirimu, Wira Kusuma. Wira menancapkan tombaknya ke tanah, menatap Aris dengan mata penuh semangat. Jika itu adalah tantangan, aku tidak akan pernah menolak. Dan sejak kapan aku menolak permintaanmu, Riz? Lalu di tempat berikutnya, di bawah bulan purnama, di tengah hutan yang diselimuti kabut, bayangan bergerak cepat. Sosok berjubah hitam muncul dari kegelapan. Aku sudah tahu kau akan datang, Riz. Apa kau butuh jasaku? Kau selalu saja begitu. Tori tidak boleh tahu aku mengikutinya. Aku butuh seseorang yang bisa bergerak dalam bayangan. Jangan perhitungan kali ini, Mahesa. Menarik. Aku ikut. Tapi aku tidak akan pergi jika tidak ada keuntungan untukku. Aku tidak sendirian, Mahesa. Aku mengajak Sagara, Wira, dan juga Ratna ikut bersamaku. Kita akan kembali berpetualangan bersama. Bagaimana? Oh, menarik. Ratna Dewi juga ikut. Riz, entah apa yang akan kau lakukan kali ini, tapi sepertinya ini akan berbahaya. Baiklah, aku tidak akan minta apapun darimu selama ada Ratna bersama kita. Sementara itu, di tempat persembunyian mereka, Ratna Dewi menciptakan mantra perlindungan agar mereka tidak bisa terdeteksi oleh Tori dan kawan-kawannya. Aku sudah menyelimuti diri kita dengan kabut spiritual. Kita bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak akan bisa merasakan kita. Sementara itu, Mahesa Anabrang memantau-mantai jalur keberangkatan Tori dan mengumpulkan informasi. Mereka akan berangkat melalui jalur mistik yang melewati portal Nusantara. Kita bisa masuk ke jalur yang sama, tapi kita harus bergerak dalam bayangan. Tapi sebelum itu, Ratna, jangan jauh-jauh dariku. Kau kira aku siapa, Mahesa? Aku bisa melindungi diriku sendiri. Bayu Sagara menyiapkan peta aliran energi dunia, menentukan titik teleportasi yang aman. Kalian berdua hentikanlah. Ini bukan saatnya untuk membicarakan kisah cinta kalian. Sekarang, begitu mereka bergerak, kita langsung berangkat. Siapa yang kau maksud membicarakan percintaan, Sagara? Apakah kau ingin aku kirim ke dunia ilusi? Jangan begitu, Ratna. Aku hanya bercanda. Aris berdiri di tengah mereka. Baiklah, sudahlah kalian. Sekarang kita tidak akan ikut campur kecuali keadaan menjadi buruk. Kita hanya mengawasi. Jika Tori dalam bahaya, baru kita akan bertindak. Persiapan akhirnya selesai. Saat fajar menyingsing, rombongan Tori memasuki portal menuju India. Dan setelah sesaatnya, portal spiritual terbuka lagi. Aris dan kelompoknya menyusup masuk ke jalur yang sama. Di tengah perjalanan, mereka dihantam badai energi. Sosok-sosok bayangan muncul di kegelapan portal, menyerang mereka secara serentak. Semuanya bersiaplah, kita kedatangan tamu tidak diundang. Kalau begitu akan kita lawan, bukankah begitu, Mahesa? Pertempuran di dimensi portal pun terjadi sebelum mereka tiba di India. Tetapi halangan itu mudah mereka atasi. Kau sepertinya menyembunyikan sesuatu, Riz. Bukan seperti itu, Ratna. India, tempat di mana legenda besar telah lahir. Aku merasa ada sesuatu yang harus kutemukan di sana. Sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu Tori. Dan mungkin masa laluku juga. Sagara menatapnya dengan tajam. Jadi, ini bukanlah sekedar melindungi Tori ya? Tidak, lebih dari itu, Bayu. Di kejauhan, alam barat sudah menanti. Petualangan mereka baru saja dimulai.
Kabut keemasan berputar perlahan di udara, membentuk pusaran-pusaran halus yang menyelimuti langit ungu tua yang seakan bergerak dengan ritme sendiri. Samar-samar, cahaya bintang seperti kelap-kelip api kecil, tetapi tidak ada matahari, bulan, ataupun sumber cahaya lainnya yang nampak jelas. Suara gemuruh gaib terdengar dari kejauhan, seperti bisikan mantra-mantra kuno yang berulang-ulang menggema di seluruh penjuru alam itu. Tori, Jaka, Desta, Bon, dan Ryu berdiri di atas daratan luas yang menyerupai tanah berbatu dengan pola ukiran Sanskrit yang bercahaya redup di permukaannya. Setiap langkah yang mereka ambil meninggalkan jejak berpendar, seolah-olah energi dari tempat itu mengalir langsung ke tubuh mereka. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir emas menyambar jauh di depan mereka, menciptakan celah besar di tanah yang menganga seperti mulut naga. Suara raungan mengerikan terdengar dari balik celah itu, tetapi tidak ada sosok yang terlihat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi dalam kegelapan abadi di bawah mereka. Desta mengusap lehernya, bulu kuduknya meremang. Astaga, aku baru pertama kali merasakan energi setebal ini. Rasanya seperti ditindih oleh gunung. Jaka mengencangkan genggamannya pada keris perahu geni, matanya terus waspada. Ini bukan sekedar dunia spiritual biasa. Sepertinya kita benar-benar sudah menjejakkan kaki di dimensi yang berbeda dari yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Ryu berdiri diam, wajahnya berkilat seperti bayangan yang bergerak di dalamnya. Aura kegelapan di tubuhnya terasa bergejolak, seolah merespon sesuatu di tempat itu. Aku merasakan sesuatu. Ada yang memperhatikan kita, tapi entah siapa itu. Tori menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi di sekelilingnya. Sejak ia tiba di sana, dadanya terasa sesak, seakan udara di tempat itu bukanlah udara biasa, melainkan energi murni yang begitu padat hingga menekan tubuh mereka. Alam barat, begini rupanya rasanya berada di tempat para dewa dan leluhur kuno India. Aku bisa merasakan sisa-sisa pertarungan dahsyat yang pernah terjadi di sini. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Dari kejauhan, candi-candi raksasa menjulang tinggi, nampak bergemuruh. Beberapa di antaranya memiliki pahatan patung para dewa dengan mata bercahaya merah. Sebagian besar candi itu retak, hancur, seperti telah menjadi saksi dari perang spiritual yang berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Bon menyentuh tanah dengan telapak tangannya, mencoba merasakan aliran energi di bawahnya. Tanah ini pernah menyaksikan pertarungan antara makhluk ilahi dan kegelapan. Aku bisa merasakan bekas luka yang tertanam di setiap batunya. Tori menghela nafas panjang. Tidak ada waktu untuk berlama-lama di sini. Kita harus menemukan jalan menuju dunia manusia sebelum sesuatu di tempat ini menyadari keberadaan kita. Sekelebat cahaya melintas di atas langit. Mereka semua menoleh ke atas dan melihat siluet raksasa dari sosok berkepala 4 dengan tangan yang memegang berbagai senjata. Sosok itu tidak menyerang, hanya mengamati mereka dari kejauhan sebelum menghilang seperti asap yang ditiup angin. Aku tidak suka ini, seperti ada sesuatu yang bermain-main dengan kita. Aku juga merasakan begitu. Ini seperti ujian. Alam barat tidak akan menerima pendatang begitu saja. Bagaimana, Des? Kita tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Kita harus keluar dari alam barat dan mencari petunjuk dari dunia manusia sekarang. Suasana semakin mencekam. Udara di sekitar mereka semakin berat, seolah sesuatu mencoba menarik mereka lebih dalam ke dalam dunia itu. Nafas mereka tersengal, bahkan langkah mereka semakin sulit. Dengan kekuatan mereka, Tori dan rombongannya mulai mencari celah untuk keluar dari alam barat. Namun mereka tahu satu hal, alam barat telah mengenali keberadaan mereka, dan tempat itu mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Udara di alam barat semakin berat, seakan sesuatu menekan tubuh mereka dari segala arah. Kabut emas berputar liar di sekitaran mereka, dan gemuruh mantra kuno
masih terdengar jauh di kejauhan. Seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Tori berdiri di depan kelompoknya. Nafasnya sedikit memburu. Ia menatap lurus ke depan, ke sebuah celah yang mulai terbuka di langit, seakan memberikan mereka jalan keluar. Namun, energi yang menyelimuti celah itu tidaklah biasa. Ia berputar seperti pusaran air, menciptakan arus yang begitu kuat. Cahaya biru terang menyambar dari atas, mengguncang tanah di bawah mereka. Debu-debu spiritual berterbangan, menciptakan kilatan-kilatan cahaya kecil seperti bintang jatuh. Jaka menyipitkan matanya. Tori, kau yakin dengan ini? Kita belum tahu apakah jalan itu benar-benar menuju dunia manusia atau justru malah jebakan lain. Hehehe, kalaupun itu jebakan, tidak ada pilihan lain kan, Mas Jaka? Kita tidak mungkin tinggal di sini selamanya. Tuan menghela nafas, merasakan getaran tanah di bawahnya. Aku setuju. Tempat ini tidak bersahabat. Semakin lama kita di sini, maka semakin besar kemungkinannya kita terjebak lebih dalam. Rio yang sejak tadi diam akhirnya bicara, matanya menyala dengan kilatan gelap. Dengar, kita ini pendatang ilegal di dunia manusia. Jika kita muncul begitu saja, kita bisa menarik perhatian pihak yang tidak diinginkan loh. Itu benar. Bagaimana kalau kita ketahuan? Kalau kita tidak membuat masalah, tidak akan ada yang tahu. Sudahlah, santai saja. Desta hanya mengangkat bahunya dengan santai. Lagi pula, siapa yang bisa mendeteksi kita? Kita ini bukanlah manusia biasa tahu. Kita ini para jahanam gila. Kau saja yang jahanam. Aku tidak ikut-ikutan. Ditambah lagi, kau itu manusia super unik, Bon. Kau punya banyak julukan. Malika, kecebong hitam, Satria. Jahanam kau itu, Jaka. Memang selalu asik berada di antara kalian ya. Berhentilah berdebat kalian. Kita keluar sekarang. Tori merentangkan tangannya, mengerahkan energi pusaka naga dalam tubuhnya. Pusaran cahaya yang awalnya bergejolak tiba-tiba meluas, menyedot mereka semua ke dalamnya dengan kecepatan luar biasa. Kilatan cahaya emas meledak di langit subuh India. Langit masih berwarna kebiruan dengan bintang-bintang yang mulai meredup. Udara terasa lebih ringan dibandingkan dengan alam barat, tetapi energi mistis tetap terasa di sekeliling mereka. Mereka muncul di tengah sebuah gang sempit, di antara tembok-tembok bangunan tua yang sudah menghintam oleh usia. Aroma dupa bercampur dengan bau makanan khas India menyeruak ke udara. Suara klakson kendaraan bersautan di kejauhan, disertai hiruk-pikuk aktivitas manusia yang mulai bergerak di pagi hari. Desta meregangkan tubuhnya, menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya kita ada di dunia manusia. Jauh lebih nyaman daripada di alam barat. Jaka menatap sekitar, memastikan tidak ada yang melihat mereka. Setidaknya kita tidak muncul di tengah jalan raya. Itu sudah cukup bagus. Bon mengamati tanah di bawah kakinya, merasakan getaran energi yang berbeda. Dunia ini terasa lebih stabil, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tidak tahu apa itu. Jahanam. Rio mengangguk. Aku juga merasakannya. Ada sesuatu di tempat ini yang tidak normal. Tori menghela nafas, lalu melangkah keluar dari gang. Kota India yang penuh warna kini terbentang di hadapan mereka. Di sepanjang jalan, sebuah kuil tua berdiri megah dengan ukiran-ukiran dewa yang nampak seperti sedang mengawasi mereka. Beberapa orang nampak berjalan menuju kuil, membawa sesajen dan berdoa dengan khusyuk. Sementara itu, di jalanan utama, kendaraan berseliweran tanpa henti. Bajai khas India, bus tua, dan motor berdesakan di jalanan yang sempit. Sementara para pedagang mulai membuka kios-kios mereka, menawarkan kain sari berwarna-warni, makanan jalanan seperti samosa dan jalebi, serta berbagai pernak-pernik khas India. Desta menempuh bahu Tori. Kalau kita di sini, kita harus berbaur seperti turis biasa. Jangan bertingkah mencurigakan. Kita cari hotel dulu, Dul.
Setelah itu, kita mulai mencari informasi tentang Kulha Nakasona. Mereka berjalan perlahan, menelusuri trotoar yang ramai. Sejenak, mereka memang seperti turis biasa yang menikmati perjalanan mereka. Tetapi mereka tahu, di balik gemerlap dan hiruk-pikuk kota itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang mungkin tidak ingin mereka temukan. Sebuah bus tua melintas dengan kecepatan tinggi, klaksonnya meraung panjang, hampir menabrak seorang pria tua yang buru-buru menyeberang jalan. Di sisi lain, asap tipis dari dupa yang menyala di depan kuil melayang perlahan, bercampur dengan aroma rempah-rempah yang menyengat. Warna-warna kain sari yang dijemur di toko-toko sepanjang jalan berpendar saat sinar matahari pagi mulai naik, menciptakan pemandangan yang begitu eksotis. Tori dan rombongannya berjalan menelusuri trotoar yang sempit, dikelilingi oleh orang-orang yang berlalu lalang. Sebagian besar menggunakan pakaian tradisional India, sementara beberapa lainnya adalah turis dari berbagai negara yang nampak kebingungan di tengah keramaian. Desta menyentuh lengan Tori, berbisik dengan nada bercanda. Des, aku tidak menyangka kita akan jalan-jalan seperti turis sungguhan di sini. Hehehe. Mas Desta, kita bisa santai, tapi jangan lupa tujuan kita di sini. Bon menatap sekeliling dengan waspada. Wah, kota ini terlalu ramai. Aku bisa merasakan energi aneh di sini. Bukan hanya energi aneh, Bang Bon. Kita sepertinya memang diawasi. Tori melirik sekilas ke arah kuil yang mereka lewati. Kuil itu tinggi dan megah, dengan patung-patung dewa berukuran besar menghiasi gerbangnya. Mata patung-patung itu seakan mengikuti mereka, mengawasi setiap langkah mereka. Hehehe, mungkin mereka hanya ingin memastikan kita tidak membuat onar. Tidak juga, Mas Desta. Itu bukanlah sekedar pengawasan biasa. Ada sesuatu yang menyadari keberadaan kita. Mereka terus berjalan, melewati kios-kios yang menjual berbagai barang unik, gelang manik-manik, dupa wangi, hingga patung-patung dewa kecil. Beberapa pedagang meneriakkan dagangannya dalam bahasa Hindi, sementara turis asing tampak sibuk menawar harga. Di sudut jalan, seorang pria tua berpakaian pendeta Hindu duduk bersila di bawah pohon besar. Matanya tertutup, namun bibirnya terus bergerak mengucapkan mantra. Begitu mereka lewat, pria itu tiba-tiba membuka mata, menatap langsung ke arah Tori. Tori merasakan aliran energi dingin menjalar di tubuhnya. Mata pria tua itu berkilat aneh, seperti menyampaikan pesan yang tidak terucapkan. Tori berbisik pelan kepada kelompoknya. Kita harus tetap waspada. Aku rasa kita akan menemukan sesuatu lebih cepat dari yang kita kira. Mereka terus berjalan, melebur dalam keramaian kota, mencoba menyesuaikan diri, tanpa menyadari bahwa mereka sudah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar di dunia tersebut. Petir menyambar jauh di Cakrawala, menandakan hujan deras mulai turun di salah satu sudut kota. Meskipun langit sudah gelap, jalanan masih ramai dengan kendaraan dan penjalan kaki yang berlarian mencari tempat berteduh. Suara klakson kendaraan bercampur dengan suara lonceng kuil yang berdentang di kejauhan, menciptakan suasana khas kota India yang tetap hidup meskipun malam telah tiba. Di sebuah sudut jalan, terdapat hotel sederhana dengan papan nama tua yang mulai pudar. Lampu neon berkedap-kedip menampilkan tulisan Golden Lotus Inn dalam aksara Hindi dan Inggris. Hotel itu tidak terlalu mewah, namun cukup nyaman untuk tempat beristirahat. Pintu kaca hotel terbuka ketika Tori dan rombongannya melangkah masuk. Udara di dalam terasa lebih hangat dibandingkan hawa dingin di luar. Aroma dupa bercampur bau teh masala yang baru diseduh memenuhi ruangan lobi. Seorang pria parubaya tampaknya pemilik hotel tersenyum ramah di balik meja resepsionis. Selamat datang di Golden Lotus Inn. Kalian turis bukan? Tanyanya dalam bahasa Inggris dengan logat yang kental. Desta yang paling fasih dalam berkomunikasi di India langsung mengangguk dan membalas dengan bahasa Hindi. Ya, kami turis. Kami butuh beberapa kamar untuk malam ini. Tentu. Kami memiliki kamar yang nyaman untuk para pelancong. Kota ini sangat indah. Kalian pasti akan menyukainya.
Setelah membayar kamar, mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Koridor hotel sedikit remang, dengan lampu-lampu tua yang berkedip sesekali. Lantainya berderit di setiap langkah mereka. Begitu sampai di kamar mereka, Tori mengunci pintu dan menyalakan lampu. Kamar itu cukup sederhana, 2 ranjang, 1 sofa, dan meja kecil dengan teko air panas. Dari jendela, mereka bisa melihat pemandangan kota dengan lampu-lampu jalanan yang berkilauan. Tori menghempaskan diri di sofa, menatap langit-langit sambil berpikir. Kita harus cepat. Para iblis mungkin sudah mulai menyerang dunia atas lainnya. Kita tidak punya banyak waktu. Desta duduk di tepi ranjang, menyilangkan tangannya. Ya, tapi kita juga harus pintar dalam bergerak, Des. Jika kita ketahuan mencari sesuatu yang aneh, bisa-bisa kita malah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Gon yang berdiri di dekat jendela menatap keluar dengan tatapan tajam. Ya, itu benar. Kita harus mencari petunjuk dengan cara yang lebih halus. Kalau kita langsung bertanya soal benda gaib atau tempat mistis, kita bisa dianggap orang gila. Atau mungkin lebih buruk menarik perhatian musuh. Sebisa mungkin, kita jangan buat masalah. Pastinya, aku yang paling kerepotan, Jahanam. Lalu kita akan mulai dari mana? Rio menyahut. Jaka menyadarkan punggungnya ke dinding, berpikir sejenak. Kita adalah turis bukan? Jadi kita bertingkah seperti turis. Kita kunjungi tempat-tempat terkenal di India yang punya sejarah panjang. Dari sana kita mungkin bisa menemukan petunjuk. Bagus, aku setuju dengan Jaka. Kita mulai dari tempat-tempat sakral dan misterius yang memiliki hubungan dengan naga ataupun benda pusaka. Mereka pun memutuskan untuk istirahat malam itu sebelum memulai pencarian mereka di pagi hari. Namun, di balik semua rencana itu, mereka semua tidak menyadari bahwa ada mata-mata yang mengawasi mereka dari bayang-bayang kota. Petir menyambar jauh di langit saat pagi masih remang-remang. Kabut tipis menyelimuti jalanan sempit yang mengarah ke tepi sungai Gangga. Di antara bangunan-bangunan tua yang dipenuhi ukiran khas India, suara lonceng kecil berdentang, menggema di udara, bercampur dengan suara nyanyian mantra dari para pendeta yang sedang melakukan ritual suci. Rombongan Tori berjalan perlahan di jalanan berbatu, melewati lorong-lorong sempit yang dipenuhi peziarah dan pertapa dengan pakaian saffron. Udara dipenuhi aroma dupa dan mentega yang terbakar dari altar-altar kecil di sepanjang jalan. Burung gagak berterbangan di atas kepala mereka, seakan mengawasi setiap gerakan mereka. Tempat ini tempat yang paling berbeda, gumam Jaka, matanya menyapu pemandangan di sekeliling mereka. Varanasi, kota tertua di India, adalah tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia spiritual terasa sangat tipis. Di tepi sungai Gangga, ratusan orang berkumpul untuk melakukan ritual penyucian. Beberapa berendam di sungai suci, berharap menghapus dosa mereka, sementara yang lain menyalakan lilin kecil dan membiarkannya mengalir di atas air. Aku bisa merasakan energi yang sangat kuat di sini, ujar Bon berdiri di tepi sungai. Matanya menatap permukaan air yang berkilauan terkena sinar matahari pagi. Di seberang mereka, di atas anak tangga batu yang mengarah ke sungai, terlihat tumpukan kayu yang terbakar. Asap tebal mengepul ke udara, membawa aroma kayu cendana dan abu. Itu adalah Manikarnika Ghat, tempat pembakaran jenazah yang dianggap sebagai gerbang menuju pembebasan bagi mereka yang meninggal di sana. Desta mendekati seorang pendeta tua yang duduk di atas tikar, mengenakan kain putih sederhana, tubuhnya kurus dan penuh kerutan. Apakah Anda tahu tentang peninggalan naga ataupun pusaka kuno yang ada di India? Pendeta itu membuka matanya perlahan, menatap Desta dengan sorotan mata tajam, seolah melihat sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Kau bukanlah orang biasa, anak muda. Energi di sekelilingmu tidak berasal dari dunia ini. Kami hanya mencari jawaban, tidak lebih dari itu kok. Hehehe. Pendeta itu mengangguk pelan, lalu mengambil segenggam abu dari tanah dan meniupnya ke udara. Pusaka yang kau cari bukan hanya milik naga,
Itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kekuatan yang bisa membangkitkan atau menghancurkan. Di mana kami bisa menemukannya? Maksud saya mencari informasi detailnya. Pendeta itu menutup matanya, seperti sedang menerima bisikan dari dunia lain. Lalu ia berkata dengan suara yang lirih, Kuil rahasia Kumbalkat. Di sana kalian akan menemukan jejak yang kalian cari. Kumbalkat. Pendeta itu hanya tersenyum samar sebelum bangkit berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Rio menyilangkan tangan. Aku tidak suka ini, terlalu mudah, seperti jebakan. Aku setuju, Mas Rio. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini. Tapi kita tidak punya petunjuk lain, bukan? Baiklah, Kumbalkat adalah tujuan kita berikutnya. Jangan terburu-buru, Des. Kita cari informasi di tempat lain terlebih dahulu. Di kejauhan, suara lonceng kembali berdentang. Namun, entah mengapa, kali ini suaranya terdengar lebih berat, lebih suram, seolah menandakan sesuatu yang akan segera terjadi. Kunjungan berikutnya, petir menggelegar di langit sore ketika rombongan Tori akhirnya tiba di Ajanta dan Ellora Cave. Matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Di depan mereka berdiri kompleks gua kuno yang telah berdiri selama ribuan tahun, dikelilingi tebing curam yang menjulang tinggi. Pepohonan di sekitarnya berbisik lirih, seolah menyimpan cerita lama yang belum terungkap. Gua-gua itu adalah mahakarya peradaban kuno, diukir langsung dari batu oleh tangan manusia pada zaman dahulu. Patung-patung Buddha dan Hindu berdiri megah di setiap sudut. Sebagian masih utuh, sementara yang lain telah terkikis oleh waktu. Relief-relief yang menghiasi dinding gua menceritakan kisah-kisah dari zaman kuno tentang dewa-dewa, raja-raja, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Bon berdiri di depan salah satu gua dengan dahi berkerut. Ada sesuatu yang aneh di sini. Kau merasakan sesuatu, Bang Bon? Energi tempat ini bergetar dengan cara yang berbeda, seolah ada sesuatu yang masih hidup di dalam sana. Tori menatap gua di depan mereka. Gua itu lebih besar dari yang lain, dan suasananya lebih suram. Relief di dinding luar menunjukkan gambar dewa berkepala 3, dengan mata yang bersinar, dan tangan yang memegang cakram bercahaya. Mungkin inilah yang kita cari, ujar Tori. Mereka melangkah masuk. Begitu kaki mereka melewati ambang pintu batu, hawa di dalam gua terasa berubah. Udara yang tadinya hangat kini menjadi dingin, seolah ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari sekitar mereka. Sebuah kilatan cahaya tiba-tiba melesat di langit-langit gua, membuat bayangan relief di dinding bergerak seolah hidup. Dari kegelapan gua terdengar suara lirih, seperti bisikan dari masa lalu. Kalian akhirnya datang. Siapa itu? Jaka langsung mencabut keris Bawogeni dan matanya waspada. Rio berjongkok, tangannya menyentuh tanah, mencoba merasakan kehadiran makhluk lain di sekitar mereka. Ada sesuatu, tapi aku tidak bisa melihatnya. Bon meletakkan tangannya di dinding gua, mencoba membaca energi yang tertinggal di sana. Lalu tiba-tiba sebuah angin kencang bertiup dari dalam gua, meniup debu-debu yang telah berdiam selama berabad-abad. Cahaya obor yang mereka bawa berkedap-kedip, hampir padam. Lalu dari dalam kegelapan, samar-samar muncul sosok bayangan besar, sebuah arca raksasa dengan mata menyala merah. Kalian mencari sesuatu yang tidak seharusnya dicari. Suara itu bergema di seluruh gua, membuat dada mereka bergetar. Tori maju selangkah, matanya menatap lurus ke arah arca tersebut. Kami hanya mencari petunjuk tentang sesuatu yang hilang sejak lama. Arca itu tetap diam sesaat, kemudian sebuah cahaya biru muncul di tengah dahinya, memancarkan simbol kuno yang bercahaya. Relief-relief di dinding mulai berpendar, menampilkan gambaran tentang sebuah pusaka yang disembunyikan di tempat tersembunyi. Bon menyipitkan mata.
Ini adalah petunjuk. Tapi apa itu artinya? Rio berbisik. Desta mengamati relief itu dengan seksama. Aku mengenali simbol ini, Des. Ini mungkin petunjuk sesuatu yang lebih dalam dari yang kita kira. Kita harus mencarinya. Ini mungkin bukan kebetulan, Dul. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, sebuah getaran kuat mengguncang gua, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka menemukan jawaban. Debu dan batu mulai berjatuhan dari langit-langit. Semuanya, kita harus segera keluar, seru Jaka. Mereka berlari keluar tepat sebelum bagian atas gua runtuh di belakang mereka. Begitu mereka sampai di luar, mereka terengah menatap pintu gua yang kini tertutup oleh reruntuhan. Tori memandang ke atas dan matanya penuh dengan tekad. Kita sudah menemukan petunjuk sekarang. Kita harus mencari tahu di mana tempat itu. Di kejauhan, matahari sudah hampir tenggelam di balik pegunungan. Namun, perjalanan mereka mencari petunjuk belum berakhir. Di tempat lain, di kejauhan ketika rombongan Tori tiba di depan kuil Kalisa, salah satu struktur paling megah di Elora. Matahari hampir tenggelam, mewarnai langit dengan semburat merah keemasan, menciptakan bayangan panjang di atas kuil yang luar biasa itu. Tori menatap ke atas dan matanya menyipit. Ini sungguh luar biasa. Di depan mereka, berdiri sebuah kuil yang dibuat langsung dari satu batu raksasa. Sebuah mahakarya arsitektur yang hampir mustahil diciptakan oleh tangan manusia. Pilar-pilar tinggi menjulang, dipenuhi ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan pertempuran antara dewa dan asura. Patung-patung raksasa berdiri gagah di setiap sudut, seolah menjadi penjaga yang melindungi rahasia di dalamnya. Rio berdiri diam, matanya terpaku pada satu kuil. Aku bisa merasakannya. Merasakan apa, Mas Rio? Ada sesuatu di dalam kuil ini, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aku juga merasakan getaran aneh. Ini bukan energi biasa. Mereka berjalan perlahan memasuki kuil, melewati gerbang batu yang dipenuhi pahatan kisah-kisah kuno. Begitu mereka melangkah masuk, sebuah getaran halus terasa di udara, seperti gelombang yang tidak kasat mata yang menyapu tubuh mereka. Jaka langsung waspada. Ada sesuatu yang mengawasi kita. Tori menyentuh dinding kuil. Batu itu terasa hangat, seolah masih hidup, mengalirkan energi misterius ke dalam tubuhnya. Kuil ini bukanlah sekedar bangunan biasa, gumamnya. Di dalam kuil, suara langkah kaki mereka bergema di antara lorong-lorong panjang yang diterangi cahaya lilin kuno. Relief di dinding menceritakan kisah-kisah yang lebih tua dari peradaban manusia, tentang makhluk-makhluk surgawi, pertarungan di langit, dan portal menuju dunia lain. Rio berhenti di depan salah satu relief. Lihat ini semuanya, ujarnya sambil menunjuk ke sebuah ukiran yang lebih mencolok dari yang lain. Di relief itu terlihat gambaran sebuah gerbang besar dengan simbol naga yang bercahaya di tengahnya. Sosok pria berdiri di depan gerbang itu, memegang sebuah senjata berbentuk lingkaran dengan ukiran kepala naga di tengahnya. Itu mirip dengan pusaka naga yang kita cari. Mungkin. Desta menyipitkan mata. Bon menyentuh relief itu, dan seketika udara di sekitar mereka bergetar, dan simbol naga di relief itu bersinar samar. Sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa suara bisikan yang terdengar seperti mantra kuno. Jaka kembali bersiaga. Siap-siap semuanya, sesuatu mungkin akan terjadi. Sebuah ledakan energi meletus dari relief itu, menciptakan gelombang kejut yang membuat mereka terdorong ke belakang. Cahaya keemasan muncul di depan mereka, membentuk sebuah lingkaran bercahaya di tengah ruangan. Tori berdiri dan menatap cahaya itu. Itu sebuah portal. Aku bisa merasakan energi yang sangat kuat di dalamnya, Mas Tori. Ini bukanlah portal biasa. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, cahaya itu tiba-tiba meredup dan menghilang. Suasana kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Sepertinya kita belum cukup siap untuk membuka gerbang ini, Des. Tapi ini sudah cukup menjadi petunjuk. Pusaka naga terakhir mungkin berada di dalam dimensi lain, dan kuil ini adalah kuncinya. Semakin rumit saja, jahanam. Tori mengangguk, matanya penuh dengan tekad. Kita harus mencari tahu cara membuka portal ini kembali, sebelum para iblis menemukannya lebih dulu. Angin berhembus kencang saat rombongan Tori tiba di benteng Bagard. Langit yang awalnya cerah mendadak berubah mendung, dan hawa dingin menusuk terasa menelusup ke dalam tulang. Bayangan benteng yang megah namun rapuh menjulang di hadapan mereka, dikelilingi reruntuhan kota tua yang kini hanya menyisakan keheningan dan aura misterius. Dinding-dinding batu yang sudah termakan waktu dipenuhi lumut dan tanaman liar yang menjalar liar. Di kejauhan, gunung-gunung Aravali berdiri gagah, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar di sana. Suasana tempat itu begitu menekan, seolah ada mata yang tidak terlihat mengawasi setiap langkah mereka. Aku tidak suka tempat ini. Kenapa, Mas Jaka? Mas Jaka takut hantu? Bukan itu, Mas Rio. Ada sesuatu yang terasa salah. Mas Rio, yang ada hantu yang takut sama dia, tahu? Jaka melirik Bon dengan tatapan sinis. Bon hanya terkekeh pelan. Tiba-tiba petir menyambar di kejauhan, menggelegar di langit meski tidak ada hujan. Guntur yang menyertainya membuat tanah bergetar, seolah memberikan peringatan bagi mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Desta menelan ludah. Seriusan? Ini tempat paling angker di India. Apakah kita benar-benar harus masuk? Kita di sini bukan untuk berburu hantu, tapi mencari petunjuk. Jika pusaka naga ada di India, maka tempat-tempat seperti inilah bisa menjadi kuncinya. Mereka melangkah perlahan menuju gerbang utama benteng yang sudah dipenuhi retakan dan lubang besar. Begitu mereka melewati gerbang itu, seketika udara di sekitar mereka berubah. Suara serangga dan burung yang sebelumnya terdengar mendadak lenyap. Keheningan yang mencengkam menyelimuti benteng, hanya menyisakan suara langkah kaki mereka yang bergema di antara bangunan tua yang terbengkalai. Seperti ada sesuatu yang hilang di sini. Apa itu ya? Jahanam. Energinya aneh. Ini bukanlah energi iblis, bukan juga energi spiritual biasa, ucap Rio. Mereka terus berjalan melewati lorong-lorong batu yang dipenuhi reruntuhan. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah dinding memberikan bayangan panjang yang menyerupai sosok manusia, menambah kesan yang menyeramkan di tempat itu. Berhenti. Kenapa, Mas Jaka? Kalian tidak mendengar suara itu? Suara apa, Jaka? Oh, kentut kali. Diamlah, Bon. Jaka menoleh ke salah satu bangunan kecil di sisi kiri mereka. Matanya menyipit, mencoba menajamkan penglihatannya. Aku seperti mendengar suara orang berbisik, seorang suara wanita. Jangan asal mendekat, bisa jadi ini jebakan. Alah, itu paling karena Jaka jomblo akut, jadi berimajinasi seorang wanita memanggilnya. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan langkah selanjutnya, suara lonceng tiba-tiba terdengar, menggema dari dalam benteng. Tidak ada kuil, tidak ada lonceng di sana, tetapi suara itu begitu jelas, membuat bulu kuduk mereka meremang. Angin kencang bertiup, membawa aroma dupa yang samar-samar terasa. Di balik reruntuhan, bayangan hitam melintas dengan cepat, seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Oke, ini mulai tidak nyaman, Des. Kita lanjut atau keluar dari sini? Tori hanya terdiam, memandang sekeliling dengan penuh pertimbangan. Tidak ada tanda-tanda pusaka naga, tidak ada petunjuk yang konkret, hanya energi aneh yang terus mengganggu mereka. Akhirnya ia menghela nafas. Baiklah, kita pergi. Tidak ada gunanya berlama-lama di sini tanpa arah yang tidak jelas. Mereka segera berjalan keluar dari benteng, tetapi perasaan tidak nyaman masih terus menghantui mereka. Jaka
melirik ke belakang sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu. Dan untuk sesaat, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di antara reruntuhan, menatap mereka tanpa ekspresi. Namun, begitu ia berkedip, sosok itu menghilang. Sialan, apa tadi itu hanya bayangan atau sesuatu yang lain? Kampret. Mereka kemudian meninggalkan benteng Baghdad dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pusaka naga masih belum ditemukan. Angin dingin berhembus kencang, membawa serpian salju yang berputar-putar di udara. Pegunungan Himalaya menjulang tinggi megah di hadapan mereka. Puncaknya tertutup es yang berkilauan di bawah cahaya matahari. Udara begitu tipis, membuat setiap nafas terasa berat. Di kejauhan, suara gemuruh salju yang jatuh dari lereng menggema, menandakan betapa liar dan ganasnya alam di tempat tersebut. Tori, Jaka, Desta, Bon dan Rio berdiri di tepi tebing, menatap alur berbatu yang menanjak menuju sebuah gua bersembunyi di sisi gunung. Menurut informasi yang mereka dapatkan, di dalam gua itu tinggal seorang pertapa yang mengetahui rahasia naga kuno. Gila, dinginnya bukan main. Siapa yang suka tempat ekstrem begini? Kalau gampang dijangkau, rahasia mereka sudah lama terbongkar, Mas Desta, sahut Bon. Jaka menatap gua di kejauhan dengan sorot mata yang tajam. Aku bisa merasakan sesuatu. Ada energi yang sangat tua di sana. Ini bukanlah sekedar gua biasa. Ayo, kita harus cepat. Aku yakin petunjuk tentang Kulha Naga Sona ada di sini. Mereka mulai mendaki jalur yang licin dan curam, melewati batu-batu besar yang tertutup salju. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar langsung dari atas gunung. Salju mulai longsor. Awas, itu longsor! Ryu berteriak. Gumpalan salju besar meluncur ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Tanpa pikir panjang, Bon mengentakkan kakinya ke tanah. Dinding batu mendadak naik dari bawah tanah, menciptakan benteng pertahanan. Salju menghantam dinding batu itu dengan keras, menghancurkan sebagian, tetapi cukup untuk menyelamatkan mereka dari terjangan longsor. Sial, kalau Bang Bon telah sedikit, kita sudah jadi es krim manusia. Hehehe, tenang saja Mas Desta, ada aku di sini. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam mendaki, akhirnya mereka tiba di mulut gua yang gelap dan dalam. Ada sesuatu di dalam. Apa itu ya? Mereka melangkah masuk perlahan, melewati stalaktit yang menjuntai di langit-langit gua. Semakin dalam mereka masuk, semakin hangat udara di dalamnya, kontras dengan suhu beku di luar. Lalu tiba-tiba, suara lonceng terdengar bergema di seluruh gua. Di depan mereka, sosok pria tua duduk bersila di atas batu besar. Tubuhnya diselimuti jubah putih panjang, matanya terpejam, tetapi auranya begitu kuat, seolah menyatu dengan energi alam. Aku sudah menunggu kalian. Suaranya dalam, penuh ketenangan, namun juga mengandung kekuatan yang tidak terbantahkan. Anda tahu siapa kami? Sang pertapa membuka matanya, menatap mereka dengan sorot penuh kebijaksanaan. Aku tahu mengapa kalian di sini. Kalian mencari Kulha Naga Sona. Jantung Tori berdegup dengan kencang. Jadi, apakah itu benar? Pusaka itu ada di sini. Tapi kalian tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Angin di dalam gua mendadak berputar, membawa aura yang begitu kuat dan kuno. Katakan, apa yang harus kami lakukan? Ucap Desta. Sang pertapa tersenyum tipis. Kalian tidak perlu melakukan apapun, karena kalian akan mendapatkan petunjuk dengan sendirinya. Perlu kalian tahu, apa yang kalian cari berada di tempat yang tidak akan bisa kalian jangkau. Aku rasa kalian sudah tahu tentang
Sang Hyang Antaga, legenda terkuat para dewa. Kembalilah, karena beliau sudah memperhatikan kalian. Jangan lagi mencari petunjuk, karena petunjuk tersebut ada dalam diri kalian sendiri. Meskipun mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, rombongan Tori akhirnya pergi. Mereka harus menunggu, dan entah sampai kapan itu akan dimulai.